Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pioner yang saya banggakan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Dan jangan lupa tugas kita sebagai pioner adalah mengklik petir agar koin yang kita tambang bertambah. Dan sebelum kita mulai video saya yang ini, silahkan teman-teman untuk subscribe video saya ini. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan kabar terbaru tentang P-Network. Karena saya ada kabar yang bisa saya share dan bagikan pada teman-teman semua. Kabarnya datang dari IMF ya teman-teman. Kaitan IMF dengan P-Network. Tapi sebelum kita membahas tentang kaitan IMF dengan P-Network, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu IMF. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya jelaskan sedikit teman-teman terkait IMF. IMF adalah International Monetary Fund. Berada di kota Amerika Serikat ya teman-teman. Lalu IMF itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mempererat kerjasama moneter global. Lalu yang kedua, memperkuat kestabilan keuangan. Dan yang ketiga, mendorong perdagangan internasional. Yang keempat, mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Dan yang terakhir, memberikan bantuan sementara kepada negara-negara. Oke, sekarang setelah kita mengenal tujuan IMF, barulah kita masuk tentang kaitan antara IMF dengan P-Network. Nah, ini teman-teman, di sini menariknya di sini ya teman-teman. IMF baru-baru ini merilis dokumen tentang sistem perdagangan berbasis aset digital baru dan ekonomi global yang menghubungkan emas, bridge, IMF, QFS dengan P-Network. Nah, ini jadi ya emas, bridge, IMF, QFS dengan P-Network itu telah saling menguatkan teman-teman, saling menghubung gitu seperti itu. Nah, melihat buku putih melihat buku putih yang disampaikan oleh IMF, Core Team akan mulai menghubungkan sistem keuangan yang baru ke dalam jaringan global. Pada tanggal 14 Maret, ekosistem Pi akan mengalami terobosan yang memungkinkan pemegang Pi melakukan pembelian dan mengakses berbagai layanan secara global menggunakan mata uang Pi. Jadi, agar Pi semakin stabil dalam penggunaannya di dalam perdagangan berbasis aset digital atau dengan metode digital, maka perlu surat resmi dari IMF untuk menguatkan program-program Pi ke depannya. Nanti ke depannya akan timbul pertanyaan, kok bisa ya koin Pi digunakan untuk berbelanja emas? Nah, jawabannya simpel teman-teman, karena sudah ada surat resmi dari IMF. Telah disetujui teman-teman. Koin Pi itu sudah disetujui untuk melakukan bisa untuk digunakan belanja emas seperti itu teman-teman. Nah, karena kita sudah tahu salah satu tujuan dari IMF adalah untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Nah, keempat ini teman-teman, tujuan ini sangat sesuai sekali dengan visi dan misinya P-Network. Oleh karena itu, IMF dengan P-Network itu punya kaitan yang erat teman-teman. Nah, masalah untuk menstabilkan keuangan seperti itu. Nah, teman-teman ya. Oke teman-teman, pioner, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk berkomentar di halaman channel YouTube saya atau video saya ini.
tapi saya mohon untuk berkomentar yang sopan dan sifatnya yang memotivasi, bukan ejekan atau bully. Baik, mungkin sampai di sini saja videonya. Saya sebagai sesama teman pioner hanya bisa saling memotivasi agar kita betul mengambil kesimpulan dan melangkah. Kita di P-Network hanya mengklik petir 24 jam satu kali, dan itu tidak mengganggu aktivitas kita yang lain. Kalau terjadi open mainnet, itu adalah keberuntungan bagi kita, bukan hanya saya dan Anda, tapi bagi pioner di seluruh dunia. Salam sukses, salam sehat, salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.